Apakah saya bisa jalanin bisnis ini? Kayaknya saya nggak bisa ya. Sambil melihat dan bingung juga kenapa ada banyak rekan lain para perantau yang kayaknya bisa dan semangat gitu jalanin usaha ini. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Semoga puasa hari ini Anda jalani dengan baik dan semakin mempertebal keyakinan Anda. Diskusi saya barusan dengan salah satu rekan perantau justru memberikan inspirasi untuk membuat konten ini, yaitu pertanyaan atau lebih tepatnya kegalauan, kegelisahan. Apakah saya bisa jalanin bisnis ini? Kayaknya saya nggak bisa ya. Sambil melihat dan bingung juga kenapa ada banyak rekan lain para perantau yang kayaknya bisa dan semangat gitu jalanin usaha ini. Nah oke, sekarang saya mau jelasin dari mana asal pemikiran itu. Pemikiran itu sumbernya adalah kita merasa ada dalam kondisi punya pilihan. Hari ini saya punya pekerjaan, gajinya gede, bisa 5, 6, 7, 8 juta lebih setiap bulannya. Saya juga udah capek loh kerja setiap hari. Kadang bete disuruh majikan, kadang sambil sakit tetap harus kerja. Jadi secara kondisi fisik sudah capek, secara pikiran juga banyak masalah yang dipikirin, dan secara kondisi hari ini toh juga saya punya pekerjaan. Nah sehingga jalankan TNC ini dengan berbagai aktivitasnya itu kayak cuman nambah-nambahin beban aja rasanya. Ikut acara follow up di Zoom lah, conference di grup Facebook lah, sharing info lah, ngajakin orang lah, nawari produk lah, belum lagi live stream. Sehingga kita berpikir, hari ini nggak pakai itu pun saya juga sudah bisa hidup, saya sudah bisa mapan kok. Nah kondisi hari ini dengan pemikiran tadi, itulah yang menjadi penyebab kita muncul pemikiran, apakah saya bisa jalanin usaha ini? Kayaknya saya nggak bisa deh, tapi kenapa orang lain bisa ya? Nah, saya akan berikan sedikit gambaran buat teman-teman dua kelompok manusia yang punya alasan kenapa mereka jalankan usaha ini dan mereka benar-benar menjalankannya dengan semangat. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang memang tidak punya penghasilan cukup. Sama seperti saya dulu waktu memulai usaha ini. Saya punya penghasilan, tapi saya nggak cukup penghasilannya. Kurang banget. Gaji guru SD yang cuma 1,5 juta, lalu tinggal di ibu kota. Dan saya kondisinya belum menikah saja, udah empot-empotan gitu. Gimana nanti kalau berkeluarga? Begitu pula dengan rekan-rekan yang juga punya nasib sama kayak saya. Penghasilannya kurang banget. Bahkan mungkin gak punya penghasilan seperti pelajar, mahasiswa, anak SMA, anak SMP. Orang tua mereka bangkrut usahanya sehingga mereka terancam putus sekolah. Nah kelompok ini justru mencari usaha yang bisa nyelamatin nafkah mereka untuk hidup, untuk terus bisa sekolah. Sehingga ketika ketemu sama TNC, mereka akan jalankan apapun juga. Mau secapek apapun setelah kami juga udah capek bekerja, kami lakukan. Kami memang kelompok orang yang gak punya penghasilan sehingga kami mencari tambahan. Kelompok kedua adalah orang-orang yang secara penghasilannya sudah cukup hari ini, tapi bisa melihat bentar lagi semuanya akan jadi susah dari pekerjaan dia hari ini. Entah pekerjaannya sebentar lagi akan selesai, pensiun, finish kontrak, dan dia bisa membayangkan gimana ngerinya nasib keluarganya nanti kalau nggak punya penghasilan lagi. Ataupun dia bisa memandang bahwa pekerjaan dia ini kalau dibiarin terus-terusan nggak akan sehat untuk hubungan keluarganya. Ambil contoh seperti ibu mentor kita, Ibu Irvi. Pada saat mengenal usaha ini, Bu Irvi walaupun beliau bekerja sebagai karyawan atau pegawai stokis dengan gaji hanya Rp500.000, namun sebenarnya secara ekonomi ya sudah cukup karena Pak Eri suami beliau itu bekerja sebagai profesional di luar pulau. Pulangnya kalau nggak salah tuh 6 bulan sekali. Secara ekonomi cukup, namun Bu Irvi berpikir, lah anak-anak kapan bisa ketemu ayahnya?
Hubungan yang nggak pernah kumpul itu menurut Bu Irvi juga nggak sehat untuk keutuhan keluarga. Begitu pula dengan rekan-rekan para perantau yang jalankan usaha ini dengan semangat. Mereka juga bisa memandang pekerjaan mereka hari ini meskipun hasilnya gede, namun toh sebentar lagi juga selesai. Mereka akan finish kontrak dan mereka nggak punya penghasilan lagi. Bagaimana dengan nasib keluarganya? Gimana nanti kalau keluarganya sakit dan butuh biaya rumah sakit? Dan juga mungkin rasa bosen karena udah terpisah lama dengan keluarganya seperti yang dirasakan sama Bu Irvi dulu. Bosen, kok gak pernah kumpul bareng, merasakan kebutuhan untuk kumpul bersama, tapi juga tetap punya penghasilan. Nah kelompok kedua ini juga malah mencari, radarnya tuh nyala, sehingga waktu ketemu sama TNC, wah bagai dapat durian runtuh. Lalu sambil berjalannya waktu menjalankan usaha ini, kedua kelompok tadi bisa melihat hal-hal yang lebih besar lagi dari usaha ini, di mana impian-impian mereka bisa terwujud. Nah, kembali ke laptop, pemikiran awal tadi, apakah saya bisa jalankan usaha ini? Pemikiran itu tidak berasal dari orang yang saat ini sedang kekurangan penghasilan, sehingga sampai sengsara untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemikiran itu juga tidak berasal dari orang yang bisa melihat bahwa sebentar lagi dia nggak punya pekerjaan. Pemikiran itu berangkatnya justru dari orang yang hanya memandang hari ini saja, di mana hari ini pekerjaannya, gajinya udah gede, semua kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi, tapi cuma dari sisi materi, bukan dari sisi batin. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kebersamaan, hubungan yang semakin renggang. Ini juga nggak dipikirin. Pemikiran ini mengingkari bahwa gaji itu nggak selamanya. Paling 1, 2, 3 tahun lagi juga udah hilang karena finish kontrak. Lawang kecantikan saja bisa pudar karena usia kok, apalagi pekerjaan. Beberapa rekan perantau bilang, tapi saya udah punya usaha kok, tuh yang dikerjain anak saya. Dia buka toko. Lah, itu kan usahanya anak kita yang dia siapin untuk keluarganya nanti. Nah pertanyaannya adalah, jika kita sudah terbiasa dengan gaji 5 juta, 6 juta, 7 bahkan 8 juta atau 10 juta setiap bulan, terus nanti waktu di Indonesia, bisakah kita hidup dengan penghasilan di Indonesia? Nggak mungkin lah, hidup di Indonesia sama dengan gaji kita di luar negeri. Itu nyiksa banget. Itu ibaratnya seperti HP Anda hari ini diganti jadi HP jadul yang masih pencet-pencet, bukan touchscreen, bukan layar sentuh, yang cuman bisa buat nelpon, nggak bisa buat aplikasi WhatsApp, Facebook, apapun, bahkan video juga nggak bisa. Gimana hidup dengan HP kayak gitu? Sengsara nggak? Ya kayak gitu. Ya kalau cuman hidup mah bisa hidup, tapi sengsara kayak nggak punya kehidupan. Nah, semoga teman-teman lebih bijak lagi memandang usaha ini, karena kita sudah punya keluarga, entah orang tua, entah anak, bahkan mungkin cucu. Hidup tuh nggak cuma untuk makan. Makan itu untuk hidup. Nah hidup tuh untuk apa? Hidup tuh adalah untuk kesejahteraan, kebersamaan. Dan itu tidak bisa cuma dipandang hari ini, karena hidup terus berjalan. Tidak ada lagi yang namanya saya kok kayaknya nggak bisa ya jalanin usaha ini. Bukan lagi masalah saya bisa nggak bisa, tapi apa yang membuat saya bisa hidup layak. Dan sebenarnya merantau itu bukan pilihan. Coba deh bayangin buat teman-teman yang kerja di Hong Kong, Taiwan, Singapura. Apakah itu sebuah pilihan dari Tuhan? Jika Anda seorang muslim harus masak babi, bahkan nggak boleh pakai mukenah untuk sholat sama majikan. Bahkan di bulan puasa, Anda nggak boleh berpuasa. Masa sebuah pilihan dari Tuhan kok malah untuk menjauhkan keimanan kita? Dan buat teman-teman semua yang merantau, entah di Asia, entah di Timur Tengah, apakah ini sebuah pilihan nafkah dari Tuhan? Jika nafkah itu membuat keluarga berantakan, ya enggak juga lah. Itu pilihan dari manusia, tapi bukan pilihan dari Tuhan. Karena pilihan dari Tuhan, pasti ujungnya adalah sebuah keberkahan, kebahagiaan, kedamaian pikiran. Nah, oke teman-teman, jadi ini bukan masalah apakah saya bisa atau tidak bisa, tapi berangkat dari mana pemikiran itu. Pemikiran itu hanya berangkat dari kondisi hari ini secara materi saja. Ayo kita melihat ke depan. Dan justru sebenarnya usaha ini malah membawa keberkahan buat kita semuanya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman sambil menikmati hidangan berbuka puasa. Kita syukuri usaha ini, kita gempur
royal agar segera pulang merdeka dan kumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Go Freedom.